bulan Ramadan, mudah-mudahan semakin bersemangat ya untuk melakukan berbagai ketaatan di bulan Ramadan, karena innamal a'mal bil khawatim ya, bahwa amal itu tergantung finishnya, tergantung akhirnya. Ketika finishnya bagus, maka berarti itu adalah indikatornya, barometernya seperti itu. Diibaratkan seperti kuda ya, ketika mau mencapai garis finish, semakin mujahadah, semakin bersungguh-sungguh ya. Mudah-mudahan kita pun semakin bersungguh-sungguh dalam mengisi ya. Beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Tetap semangat dengan berbagai ketaatan kita ya kepada Allah, dengan tilawahnya, infak sedekahnya, kemudian zikir-zikirnya ya dibaca, kemudian semua hajat-hajat yang kita inginkan, karena di bulan Ramadan itu adalah, apalagi yang saum itu ya, mustajab, langsung dikabul sama Allah. Ketika kita punya sakit yang tidak sembuh-sembuh, nah di Ramadan ini kita panjatkan kepada Allah ya semua hajat, semua keperluan yang kita butuhkan, baik untuk duniawi kita, ukhrawi kita, untuk orang-orang yang tercinta di sekitar kita, kita langitkan dan dimaksimalkan ikhtiarnya. Jangan sampai di waktu-waktu terakhir ya malah doa dan zikirnya makin tidak bersemangat, infak sedekahnya tidak bersemangat, kemudian qiyamul Ramadannya dan menghidupkan malamnya ya dengan tilawah kita, hafalan kita, zikir dan doa kita, semakin menghargai setiap detik di bulan Ramadan begitu berharga. Nah, mudah-mudahan dengan adanya tadabbur Quran surah Luqman ini juga sama ya, merupakan salah satu harapan kita, bahwa Rasulullah saja selalu tadarus ya setiap malamnya di bulan Ramadan, apalagi kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan tadabbur kita surah Luqman, nah sekarang menamatkan ya, mudah-mudahan ini juga sebagai ikhtiar kita, bahwa di penghujung akhir Ramadan kita semakin semangat untuk mentadaburi ayat suci Al-Quran gitu ya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya, bahwa satu huruf pun merupakan 10 kebaikan, apalagi nih ya beberapa ayat yang kita kaji. Nah, akan saya share screen kan, tapi mohon maaf ya, saya juga ini pebaliut ya hari ini tuh, sehingga mohon maaf apabila penyajiannya tidak sesuai yang diharapkan. Yang terpenting ini belajar bersama saja ya, Bu Fenty hanya sebagai fasilitator, kita kaji bersama apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari surah Luqman ayat 20 sampai 34. Nah, di sini di ayat 20 sampai 21 ya, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini tentang kita diingatkan tentang nikmat Allah yang begitu banyak ya, bahwa alam tarau, tidakkah kalian perhatikan, annallah, sesungguhnya Allah itu sakhkhara-lakum, Allah sudah menundukkan untuk kalian. Ini nikmat-nikmat Allah yang Allah ingatkan ya kepada kita sebagai umat manusia, bahwa apakah kalian tidak perhatikan, annallah sakhkhara-lakum, bahwa Allah itu menundukkan untuk kepentingan kalian ya, fis samawat, baik itu apapun yang ada di langit, wa mafil ard, dan apa yang ada di bumi, wa asbagha alaikum ni'amahu dhahirah wa batinah gitu ya, dan Allah menyempurnakan untuk kalian nikmatnya ya, nikmat lahir ataupun nikmat batin. Walaupun misalnya wa minan nas, di antara manusia itu mayujadilu fillah, tetap saja ada yang membantah gitu ya tentang keesaan Allah, bi ghairi ilmin ya, tanpa ilmu, wala hudan, tanpa petunjuk ya, wala kitab munir, dan tanpa kitab yang memberikan penerangan. Nah, jadi padahal Allah sudah luar biasa fasilitas nikmatnya ya diberikan kepada manusia itu. Allah tundukkan apapun yang ada di langit ya, yang Allah kehendaki Allah tundukkan, apapun yang ada di bumi, semuanya itu untuk memfasilitasi manusia gitu ya. Allah sempurnakan berbagai nikmat itu, baik nikmat zahir ataupun batin. Nah, tetapi manusianya itu sendiri ya, bahkan ada yang membantah tentang keesaan Allah gitu ya. Nah, ini sehingga
ada yang dikatakan ya, apabila dikatakan kepada mereka ya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Nah, bahwa ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka malah menjawab qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Nah, mereka malah menjawab tidak. Jadi nggak mau ketika disuruh untuk ikuti apa yang diturunkan Allah, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami. Jadi mereka hanya ingin mengikuti ya kebiasaan nenek moyang mereka yang menyembah berhala. Awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir. Sehingga sama Allah ditegur ya. Dan apakah mereka mengikuti bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka itu diikuti gitu ya, walaupun setan menyeru mereka ke dalam siksa apa yang menyala-nyala gitu. Mau diikutin juga yang kayak gitu ya, kata Allah seperti itu. Jadi di sini intinya Allah mengingatkan kepada makhluknya semua nikmat yang Allah limpahkan ya. Tadi Allah sudah menundukkan ya bintang yang ada di langit ya. Jadi kan sangat menurut ya sama Allah. Jadi bintang itu tidak luar biasa ya. Seandainya saja misalnya langit atau bintang atau matahari mereka tidak mau berputar sebagaimana mestinya gitu ya, beradu, nah itu udah hancur. Tetapi Allah tundukkan ya bahwa bintang ada di langit itu menjadi penerangan buat malam, dan matahari untuk siang harinya. Allah menciptakan awan, hujan, salju, embun yang ada di langit gitu. Dan Allah jadikan langit itu sebagai atap yang untuk menopang ya. Kemudian Allah ciptakan bumi sebagai tempat tinggal, disertai dengan keindahannya ya, sungai-sungainya, pepohonannya, tanaman-tanamannya, buah-buahannya. Nah, Allah limpahkan nikmat-nikmatnya kepada manusia, baik nikmat lahir maupun batin, yaitu ya diantaranya mengutus para rasul, kan itu batin ya. Kalau nikmat lahir tadi sampaikan Allah kirim para rasul, kemudian diturunkan kitabnya, dan hal itu adalah untuk menyingkirkan semua keraguan dan penyakit ya yang dialami mereka. Tetapi dengan apa yang sudah Allah kasih ya, nah ini mereka tidak semuanya beriman. Bahkan diantara mereka ada yang membantah ya tentang keesaan Allah, membantah atau memusuhi para utusan Allah ya, itu para rasul. Nah sehingga bantahan mereka ya terhadap hal itu tidak berdasarkan ilmu, bi ghairi ilmin ya, tidak berdasarkan hujah yang benar, tidak berdasarkan kitab yang benar ya. Misalnya dalam surah Luqman bahwa tadi wa minan nas mayujadilu fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Nah, itu kemudian yaitu kitab yang jelas dan memberikan penerangan yang gamblang. Wa idza qila lahum ya, dan apabila dikatakan kepada mereka, maksudnya di sini adalah untuk membantah ya, bahwa dikatakan kepada mereka yang membantah tentang keesaan Allah itu, hum di sana kembali kepada mereka pembantah ya tentang keesaan Allah. Ketika ini dirincinya ya, ini di tafsir Ibnu Katsir saja ini dirinci, bahwa tadi yang secara global disampaikan ketika dikatakan ittabi'u, ikuti ma anzalallah, apa yang diturunkan Allah, maksudnya adalah yang diturunkan Allah di sini adalah kepada rasulnya ya, berupa syariat yang disucikan. Qalu, tetapi mereka menjawab ya, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana. Tidak, tetapi kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami yang mereka kerjakan ya. Jadi tiada alasan bagi mereka melainkan hanya mengikuti jejak bapak mereka yang terdahulu. Jadi nggak ada alasan yang rasional gitu ya. Jadi mereka hanya ngikut-ngikut saja gitu. Nah, kemudian dalam ayat lain ya, di sini kebiasaan atau ciri khas dari Ibnu Katsir itu selalu ditafsirkan dengan ayat lain, sehingga di Luqman ayat 20 ini ditafsirkan dengan Al-Baqarah 170 yang semakna kan, awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak tahu sesuatu apapun gitu dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi aneh sekali gitu ya, mengikuti nenek moyang atau bapak-bapak mereka sementara nenek moyang mereka itu tidak tahu apapun, mereka tidak dapat petunjuk. Nah, jadi kayak Allah itu memberikan penegasan ya kepada orang-orang yang
tidak mau mengesahkan Allah itu ya, orang-orang yang hai orang-orang yang beralasan mengikuti nenek moyangnya, apa kalian tetap mengikuti mereka sekalipun mereka itu nenek moyang itu ada di jalan yang sesat, kemudian kalian menjadi generasi penerus mereka dalam kesesatan itu. Nah, jadi sehingga dalam surah Luqman ayat 21 bahwa awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir, dan apakah mereka tetap akan mengikuti nenek moyang atau bapak-bapak mereka walaupun setan sudah menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala gitu ya, walaupun mereka digiring ke dalam neraka mau ngikut juga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di ayat 22 sampai 24-nya, nah di sini ya, bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim wa may yuslim. Nah, barang siapa yang menyerahkan dirinya ya, menyerahkan wajhahu ya, menyerahkan dirinya ilallah kepada Allah, wa huwa muhsinun, sedangkan dia orang yang muhsin ya, berbuat kebaikan, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya orang ini telah berpegang kepada bukhul, tali yang kokoh. Wa ilallah akibatul umur, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Wa man kafaro, dan barang siapa yang kufur, falah yahzunka kufruh ilaina marji'um fanunabbi'uhum bima amilu innallaha alimun bizatis sudur. Nah, jadi barang siapa yang kufur, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu gitu ya. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui, bizatis sudur, segala apa yang ada dalam isi hati. Numatiuhum, jadi ini Allah memberikan tahliyah, yang memberikan hiburan. Antepkeun we numatiuhum, kita biarkan saja mereka bersenang-senang qalilan sebentar, summatarruhum, kemudian nanti kami akan paksa mereka ila azabin ghalid, dalam siksa yang keras. Nah, jadi Allah menceritakan ya tentang ada kelompok yang berserah diri kepada Allah, ada orang yang ikhlas ya, beramal karena Allah, tunduk kepada perintah Allah, mengikuti syariat agamanya Allah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ini ya, di bulan Ramadan ini kita diberikan hidayatut taufik untuk diberikan keikhlasan dalam beramal karena Allah, apapun yang kita lakukan lillah gitu ya, tunduk atas perintah Allah, betul-betul yang mengikuti syariat Islam itu dengan kafah gitu ya. Nah, ini. Nah, di sini wa huwa muhsinun, di Ibnu Katsir ditafsirkan bahwa sedang dia orang yang berbuat kebaikan gitu ya. Yaitu maksudnya adalah berbuat baik, muhsin di sini berbuat baik dalam amalnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ya, menjauhi larangannya. Nah, mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini ya, sesuai dengan tujuan diadakannya bulan diklat ini, yaitu untuk menjadi muttaqin ya. Nah, ini muhsin ya, orang yang amalnya itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi ya apa yang Allah larang gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita pun bisa meneladaninya deh, bahwa faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, orang yang seperti ini mereka sesungguhnya sudah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Nah, udah benar, udah berpegang teguh kepada tali yang kokoh gitu ya, lan tadillu abada, jadi tidak akan pernah tersesat orang yang semacam ini. Bahwa sesungguhnya orang yang seperti itu berarti telah mengambil janji yang kuat ya, dari Allah, bahwa Allah tidak akan memberikan siksaan kepada orang seperti itu. Wa ilallah akibatul umur, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Nah, itu ya. Kemudian yang ini yang sebaliknya. Nah, wa man kafaro, tetapi barang siapa yang kufur, fala yahzunka kufruh, maka kekafirannya itu jangan menyedihkanmu gitu ya. Nah, ini ya kepada Nabi Muhammad ya, bahwa nggak usah menjadi sedih gitu ya. Muhammad jangan pernah bersedih. Nah, ini sebagai tahliyah dari Allah, sebagai hiburan bahwa ada yang menolak ya, menolak ketika Nabi mengajak untuk beribadah kepada Allah, menolak kenabian Rasul gitu ya. Nah, jadi jangan membuat hati Nabi Muhammad sedih ya, atas kekafiran mereka kepada Allah, dan juga kepada apa yang kamu sampaikan kepadanya mereka menolak ya, karena sesungguhnya takdir Allah pasti akan dilaksanakan terhadap mereka, dan hanya kepada Allah lah mereka kembali. Sehingga kami akan beritahukan kepada mereka semua yang telah mereka kerjakan. Jadi ya itu Allah akan membalas
semua perbuatan mereka. Jadi tong sedih gitu Nabi, makanya Nabi itu kan fa inna ma'alaikal balag, tugas kita hanya menyampaikan. Sama kita sebagai seorang mubalik ya, jangan bersedih ketika audiens kita misalnya udah dibina misalnya bertahun-tahun tetapi tetap aja misalnya jangan bersedih, karena tugasnya Rasul juga ya, tugasnya misalkan para mubalik atau para dai ya, fa inna ma'alaikal balag, tugasnya itu hanya menyampaikan. Adapun hidayah itu tentu saja milik Allah ya, bahwa innallaha alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah itu maha tahu ya, bidzatis sudur, segala isi hati manusia itu Allah maha tahu. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Nah, kemudian numati'uhum qalila, kenwe Muhammad macam Sunda namanya, antep kenwe mereka itu hanya bersenang-senangnya sebentar saja gitu, qalilan gitu. Itu selama di dunia saja mereka bersenang-senang. Nah, nanti tunggu tanggal mainnya kata Allah, sumatarruhum ila azabin ghalid. Kemudian kami nanti akan idtarruhum ya, memaksa ya, hum kepada mereka masuk ke dalam ila azabin ghalid, dalam siksa yang keras, yaitu siksaan yang mengerikan ya, siksaan yang sulit, yang berat gitu ya. Nah, ini ditafsirkan dengan ayat di surah Yunus ya, ayat 69 sampai 70. Nah, ini ciri khas dari Ibnu Katsir itu menafsirkan ayat dengan ayat, bahwa maksudnya di surah Luqman ayat 24 ini ditafsirkan di Yunus ayat 69 sampai 70 bahwa innalladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihuna mata'un fid dunya tsumma ilaina marji'uhum tsumma nudziquhumul adzab asyadid bima kanu yakfurun. Sesungguhnya orang-orang yang mengadak-ngadakan kebohongan terhadap Allah, bahwa mereka tidak akan pernah beruntung, bagi mereka itu kesenangan itu mata itu fid dunya. Jadi kesenangan itu hanya sementara saja di dunia. Tsumma ilaina marji'uhum, kemudian kepada kami mereka akan kembali. Tsumma nudziquhumul adzab asyadid, kemudian kami akan rasakan ya kepada mereka siksa yang sangat yang berat ya, bima kanu yakfurun, dengan sebab kekafiran mereka kufur terhadap Allah. Nah, kemudian selanjutnya di surah Luqman ayat 25 sampai 26. Mohon maaf ya, ini hanya satu referensi saja karena hari-hari terakhir Ramadan juga ya, banyak sekali aktivitas ya. Nah, ini di surah Luqman ayat 25 sampai 26 bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala in sa'altahum. Nah, ini ya, ini memang aneh ya mereka itu. Ketika kamu nanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna. Nah, pasti mereka menjawab itu Allahu, Allah gitu ya. Qulil hamdulillah, katakanlah segala puji milik Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi ya bahwa kebanyakan mereka itu tidak tahu. Jadi lillah, kepunyaan Allah lah, ma fis samawat, apa yang ada di langit, wal ard, dan apa yang ada di bumi. Innallaha huwal ghaniyyu, sesungguhnya Allah itu adalah maha kaya, alhamid, Allah itu maha terpuji. Bahwa Allah ya menceritakan bagaimana keadaan orang-orang musyrik ya, yang menyekutukan Allah, bahwa sebetulnya kata Allah ya, mereka itu dalam hatinya mereka itu mengakui bahwa Allah yang menciptakan langit bumi itu, bahwa dalam hatinya itu sebetulnya mereka itu mengakui bahwa karena kalau ditanya man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah, bahwa mereka ketika ditanya ya siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan menjawabnya siapa, yaitu Allah. Nah, ini ya dan lillah. Nah, di sini ya jadi apa, dan dialah yang maksudnya apa, dan mereka juga ya di sini dalam hal ini Allah tadi menceritakan orang musyrik ya, bahwa mereka itu dalam hatinya mengakui bahwa Allah yang menciptakan langit bumi dan dia semata yang melakukannya gitu ya, tidak ada sekutu ya, tidak ada sekutu bagi Allah. Akan tetapi selain dari itu mereka pun menyembah. Jadi mereka itu sebetulnya mengakui Allah gitu ya yang menciptakan, tetapi mereka menduakan Allah gitu. Ya mengakui tetapi mereka menyembah yang lainnya gitu, sekutu lainnya, yang mereka pun tahu bahwa sekutunya itu syariknya itu makhluk yang milik Allah gitu. Mereka juga tahu kan, kayak malaikat kan mereka menyebutkan anak perempuannya Allah, mereka sembah kan. Kemudian ya
semacam itu ya, kayak berhala-berhala atau yang mereka ciptakan sendiri ya, berhala itu. Nah, sebetulnya mereka itu mengakui Allah sebagai pencipta, mengakui bahwa Allah itu hebat dan luar biasa, tetapi mereka malah menyekutukan dengan yang lainnya, menduakan Allah. Nah ini. Nah, kemudian sama di sini ya, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunallah qulil hamdulillah. Ini dirinci lagi ya, dan sesungguhnya jika kamu tanya nih, mereka tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka itu orang musyrik itu akan menjawab Allah gitu. Katakanlah gitu ya, segala puji bagi Allah. Jadi hujah sudah ditegakkan terhadap kalian ya, dengan adanya pengakuan kalian itu. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu gitu ya. Nah, kemudian di sini oleh Allah dijawab bahwa lillah, bahwa milik Allah lah ma fis samawati wal ardh, apa yang ada di langit dan di bumi, bahwa dialah Allah yang menciptakannya gitu ya, dan Allah yang memilikinya, bahwa Allah itu al-ghani, Allah itu kaya, maha kaya, al-hamid, Allah itu maha terpuji. Maksud dari Allah itu kaya adalah bahwa Allah itu maha kaya ya, dari selain Allah gitu, bahwa segala sesuatu ya yang berhajat atau yang punya keperluan kepada karunia Allah ya, bahwa Allah itu maha terpuji. Hamid di sini maksudnya adalah semua apa yang diciptakannya, segala puji ya, baik di langit di bumi, adalah semuanya milik Allah, dan dialah yang menciptakan syariat. Dia Allah maha terpuji atas berbagai urusan. Nah, kemudian di ayat 27 dan di 28, walau seandainya, nah ini ya kan Allah tadi udah mengingatkan berbagai nikmat ya. Walau annama, seandainya annama fil ar min syajarati aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Bahwa seandainya ya syajarah, pohon-pohon yang ada di bumi ya, fil ar aklam, pena ya, wal bahru, laut misalnya, menjadi tinta, yamudduhu ya, kemudian ditambah lagi misalnya, ditambah lagi mimba dihi, setelah tadi ya, semua pohon yang ada di bumi, kemudian tinta ya yang ada di laut gitu ya. Nah, kemudian ditambah lagi 7, ditambah lagi misalnya 7 laut lagi, sab'atu abhur ya, manafidat kalimatullah, bahwa semuanya itu yang tadi disebutkan itu, bahwa tidak akan habis-habisnya ya, atau tidak akan cukup gitu ya, tidak akan habis dituliskan kalimatullah, kalimat Allah. Nah, innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Bahwa ma khalqukum, bahwa ma tidaklah, khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsi wahidah innallaha sami'un basir. Jadi kenapa sih orang kafir itu ngeyel gitu ya, kayak Allah itu mana mungkin orang yang sudah mati bisa bangkit gitu. Padahal bagi Allah itu adalah tidaklah Allah itu menciptakan dan membangkitkan kalian dari dalam kubur seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Jadi cemen kata Allah gitu ya, bahwa illa kanafsi wahidah, jadi melainkan gitu ya, hanya seperti menciptakan dan memegang satu jiwa saja. Karena Allah itu sami' ya, Allah itu mendengar, basir, Allah itu maha melihat. Nah, jadi Allah berfirman ya, menceritakan kan tadi sebelumnya ya, tentang bagaimana kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, asma-asma Allah ya, sifat-sifat Allah yang tinggi, kalimah-kalimah Allah yang sempurna, dan tidak ada seorang pun yang bisa meliputinya, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menggambarkannya, menghinggakannya ya, sebagaimana yang sering kita doa ini yang kita ucapkan ya, salah satu doa yang Rasulullah ajarkan, bahwa kita itu ya sebagai manusia la sanaan, kita itu tidak bisa menghitung ya, menghitung atau menghinggakan ya, menghitung sanaan alaik, pujian yang selayaknya atasmu ya Allah, anta kama asnaita ala nafsik, bahwa pujian yang selayaknya bagi Allah itu adalah hanya Allah yang tahu gitu. Nah, ini bahwa begitu ya, begitu terkadang kan kita misalnya dengan tadi ya misalnya menuhankan ya, pada apalagi di zaman jahiliyah modern seperti ini ya, menuhankan apa, menduakan Allah ya dengan harta, jabatan misalnya. Nah ini, bahwa padahal
Allah itu ya, dengan segala keagungannya, dengan segala kebesarannya, dengan segala kemuliaannya, bahkan ya kita itu tidak bisa menghitung gitu ya, bahwa kita itu tidak bisa mengungkapkan pujian yang selayaknya untuk Allah gitu. Hanya Allah yang tahu gitu ya bagaimana cara memuliakan Allah itu sendiri. Bahwa dalam surah Luqman ayat 27 di sini, seandainya semua pohon ya yang ada di bumi, bisa dihitung semua pohon yang ada di bumi berapa triliun gitu ya, dijadikan sebagai pena misalnya, atau semua lautan yang ada di muka bumi itu sebagai tintanya, kemudian ditambah lagi 7 lautan ya, 7 di sini bukan berarti 7 dalam hitungan seperti yang 1, 2, 3, 4 ini bukan ya, tapi di sini nanti akan ditafsirkan di depannya bahwa dan itu nanti dipakai untuk menulis kalimah-kalimah Allah, menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan sifat Allah, menunjukkan keagungan Allah. Pasti pena-pena itu akan patah dan semua laut menjadi kering, sekalipun ditambah lagi ya berlipat-lipat. Nah kalau di sini 7 laut itu ya mengandung makna mubalaghah, bukan berarti hanya 7, tetapi mubalaghah ya, 7 di sini itu berarti hiperbol gitu ya, pokoknya yang lebih dari itu pun gitu ya, bahwa bukan berarti pembatasan ya. Nah ini bahwa tadi ya 7 lautan di sini, bahwa bukan 7 ya seperti dalam berita Israiliyat yang kadang berita Israiliyat itu tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa pula didustakan ya. Bahwa pengertian ini sama kalau diibaratkan dengan surah Al-Kahfi ya ayat 109, bahwa maksudnya itu bimithli di sini ya, bahwa qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Bahwa sekiranya lautan ya menjadi tinta untuk menuliskan kalimah-kalimah Allah ya, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimah-kalimah Allah, meskipun kami datangkan tambahan yang semisal. Nah, di sini bahwa maksud dari bimislih di sini ya bukan tambahan yang sebanyak itu, tapi tambahan yang semisal ya. Kemudian yang semisalnya lagi tanpa ada henti-hentinya gitu. Jadi sama tadi dengan mubalaghah ya, hiperbol, bukan berarti 7 itu hanya 7, bimislih itu bukan hanya seperti itu. Nah, Hasan Basri menyampaikan bahwa seandainya semua pohon yang ada di bumi dijadikan pena dan lautan itu dijadikan tinta, lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku akan melakukan sesungguhnya aku akan melakukan niscaya habislah lautan itu dan patahlah semua penanya. Nah, di sini bahwa Imam Qatadah ya menyampaikan bahwa orang-orang musyrik kan awalnya kenapa disampaikan seperti itu di ayatnya, orang-orang musyrik ya pernah mengatakan bahwa kata orang-orang musyrik tuh, sesungguhnya kalam Allah ini pasti akan ada habisnya dalam waktu dekat. Nah itu ya, jadi memang orang musyrik itu keterlaluan ya kalau beropini ya, bahwa mereka menyampaikan bahwa sesungguhnya kalam Allah ini pasti akan ada habisnya dalam waktu dekat. Nah sehingga Allah menurunkan firman-Nya tadi ya, seandainya bla 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 tadi. Nah ini bahwa sekiranya pepohonan yang ada di bumi dijadikan pena dan tintanya adalah lautan ditambah dengan 7 lautan lagi yang semisal, niscaya tidak akan ada habis-habisnya keajaiban Allah ya, hikmah-hikmahnya, ciptaannya, ilmunya, nggak akan cukup gitu ya untuk menuliskan keburu kering, keburu tuh. Nah, di sini bahwa Ar-Rabi bin Anas menyampaikan sesungguhnya perumpamaan ilmu ya, semua hamba, nah misalnya kan pada yang pintar-pintar banyak tuh, dibandingkan dengan ilmu Allah sama dengan setetes air dibandingkan dengan semua lautan yang ada. Jadi kalau di dunia ini banyak kita menganggap banyak yang cerdas, misalnya kayak Habibie dan sebagainya. Jadi ilmu yang Allah kasih ya kepada orang-orang yang ada di dunia itu diibaratkan hanya setetes air dibandingkan dengan semua lautan yang ada gitu ya. Bahwa Allah sudah menurunkan firman-Nya ya yang berkaitan dengan ini, bahwa yang tadi jadi nggak ada apa-apanya gitu ya manusia itu. Nah jadi sesungguhnya seseorang tidak akan mampu memperkirakan batasannya dan tiada seorang pun yang dapat memujinya sesuai dengan apa yang selayaknya bagi Allah.
melainkan hanya Allah sendiri yang tahu pujian itu sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri. Jadi sesungguhnya pujian Tuhan kami adalah seperti apa yang difirmankan dan berada di luar jangkauan yang kita katakan. Nah ini ya, maksudnya seperti itu. Sini misalnya ada salah satu riwayat hadis ya, langsung saja to the point ya di sini, bahwa penasaran gitu ya, bahwa anna ahbaro Yahud, ada seorang pendeta Yahudi ya, bahwa ada seorang pendeta Yahudi, ini riwayatnya dari Ibnu Abbas ya, bahwa anna ahbaro Yahud, bahwasanya ada seorang pendeta Yahudi berkata li Rasulillah, kepada Rasulullah ya, bil Madinah, di Madinah, ya Muhammad ya, wahai Muhammad, kata pendeta Yahudi tadi, aro'aita qaulak, bagaimana pendapatmu tentang ucapanmu yang tadi ya, bahwa Allah itu tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit. Teh naon maksudnya? Cenanya suara pendeta teh dalam Al-Isra ayat 85. Apakah engkau bermaksud bahwa kami Yahudi atau kaummu gitu ya? Kemudian Rasulullah menjawab kedua-duanya. Nah, kemudian mereka berkata, bukankah kamu sering membaca apa yang diturunkan kepadamu ya, menyatakan bahwa sesungguhnya kami telah diberi kitab Taurat yang di dalamnya terdapat penjelasan segala sesuatu. Jadi mereka itu merasa Taurat itu sudah segala-galanya, sudah ilmu Allah itu sudah hanya di situ saja gitu ya. Bukankah Taurat itu ya, yang di dalamnya itu ada segala sesuatu hal gitu ya, udah perfect. Fiha tibyanun likulli syai' ya, sudah menjelaskan berbagai hal. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menjawab, nah innaha fi ilmillah qalil wa indakum min dzalika ma yakfikum. Nih ya, emang orang Yahudi ya, para pendeta misalnya, bahwa kata Rasul, sesungguhnya kitab Taurat itu menurut ilmu Allah itu sedikit gitu, nggak ada apa-apanya gitu ya, dan bagi kalian dari isi kitab itu terdapat apa yang menjadi kecukupan bagi kalian, yang kalian merasa itu sudah sempurna ya, tibyan likulli syai', bisa menjelaskan apapun. Nah sebetulnya dalam perspektif ilmu Allah itu hanya qalil gitu, hanya sedikit. Nah kemudian Allah menurunkan firman-Nya ya, sehubungan dengan pernyataan pendeta Yahudi ini. Nah ini tadi surah Luqman ayat 27, kan riwayatnya banyak ya, diantaranya riwayatnya seperti itu. Kemudian lagi, nah di sini firman Allah ya, innallah azizun hakim, aziz ya, maha perkasa. Di sini maksudnya perkasa, bahwa Allah itu mampu menundukkan segala sesuatu, dan Allah mampu mengalahkan berbagai hal. Maka tidak ada yang bisa mencegah ya yang Allah kehendaki, tidak ada yang bisa menentang Allah, dan tidak ada yang bisa mempertanyakan apa yang sudah menjadi keputusan Allah. Dan hakim, bijaksana di sini adalah bahwa bahwa bagaimana hakim ya, bijaksananya Allah dalam memperlakukan makhluknya gitu ya, bagaimana bijaksananya Allah dalam perintahnya, semua ucapan dan perbuatannya, syariatnya, semua urusan itu Allah maha bijaksana gitu ya. Nah kemudian ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsi wahidah, bahwa tadi ya di Luqman 28, tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kalian ya dari dalam kubur, melainkan hanya seperti menciptakan atau membangkitkan satu jiwa saja gitu ya. Nah jadi walaupun ribuan, jutaan, triliunan orang, bagi Allah itu hanya seperti illa kanafsi wahidah. Jadi pekerjaan Allah ya seperti menciptakan semua manusia, membangkitkan mereka ya nanti di hari berbangkit, di yaumul ba'ats. Nah bila dikaitkan dengan qudratullah, kekuasaan Allah, tiada lain bahwa menciptakan dan membangkitkan itu bagi Allah hanya seperti membangkitkan satu jiwa saja. Mudah gitu ya, bagi Allah itu yasir, sangat mudah gitu. Kenapa sih mereka itu kok ngeyel misalnya, bahwa mana mungkin orang yang sudah meninggal bisa hidup kembali, udah menjadi tulang belulang. Nah mereka kan selalu berpikir sebetulnya tidak percaya akan hari berbangkit. Bagi Allah itu dalam surah Yasin bahwa innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun gitu ya. Sesungguhnya innama amruhu, sesungguhnya perintahnya, idza arada syai'an, ketika Allah menghendaki segala sesuatu, ayyaqula, Allah itu tinggal hanya berkata kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah. Kita juga sama ya, harus optimis tentang berbagai hal, karena jika Allah sudah menghendaki apa segala hajat kita ya, makanya di bulan Ramadan itu harus banyak ya catatan-catatan doa. Ya Allah,
pengen memohon berbagai hal itu bagi Allah itu gampang ya, kun fayakun, jadi maka jadilah. Makanya ini jangan disia-siakan nih di Ramadan. Semua doa, semua hajat, semua impian kita dikeprukan ke Allah gitu ya, semuanya diomongkan sama Allah. Karena bagi Allah itu di surah Al-Qamar bahwa wa ma amruna illa wahidah kalam himbil basar. Bagi Allah itu ketika memerintah sesuatu itu seperti kalam himbil basar, seperti kejapan mata gitu ya. Seperti kedipan mata. Jadi lamunan nonte tring aya gitu ya. Bahwa tidaklah Allah memerintah sesuatu ya terjadi melainkan dengan satu perintah itu tring gitu langsung gitu ya. Kemudian di surah An-Nazi'at juga sama, fa inna mi hazazratu wahidah fa idahum bisahirah, bahwa sesungguhnya mengembalikan manusia itu hanya cukup satu kali tiupan saja gitu ya, maka semuanya akan hidup kembali. Nah seperti itu. Nah kemudian innallaha sami'un basir, tafsirnya adalah bahwa Sami', Allah itu maha mendengar semua ucapan mereka. Allah tahu gitu ya, tuduhan-tuduhan terhadap Allah itu, sehingga Allah jawab semuanya kan. Semua ucapan mereka, Allah tahu semua perbuatan mereka. Bahwa semua itu bagi Allah sama ya, sama saja dengan mendengar dan melihat satu jiwa. Jutaan orang bicara itu Allah tahu gitu ya. Begitu juga bagi Allah ya, bahwa kekuasaan Allah atas mereka itu sama hanya dengan kekuasaan Allah atas satu jiwa saja. Jadi mudah sekali bagi Allah gitu ya. Oleh karena itu maka disebutkan dalam surah Luqman ayat 28 bahwa ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsi wahidah, bahwa menciptakan, membangkitkan bagi Allah itu ya dari kubur seperti hanya menciptakan satu jiwa saja. Itu nah seperti itu. Kemudian di ayat 3132 ya, bahwa alam taro, tidaklah kamu memperhatikan annal pulka ya, bahwa sesungguhnya kapal tajri yang berlayar fil bahri di laut binikmatillah. Coba manusia itu mikir gitu ya, kata Allah bahwa tidaklah kalian memperhatikan, lihat kalian ya pakai kapal, kalau sekarang ya pakai kendaraan misalnya, semua itu adalah binikmatillah, semuanya itu udah nikmat Allah gitu ya, liuriyakum, untuk Allah perlihatkan ya untuk kalian, min ayatihi, bahwa itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Inna fi dzalika laayah, bahwa sesungguhnya pada yang seperti itu benar-benar terdapat tanda-tanda likulli sabarin syakur, bagi siapa? Bagi yang sabar dan bersyukur. Nah ini ya, bahwa kita disuruh oleh Allah untuk bagaimana melihat tanda-tanda kekuasaannya ya. Subhanallah sekali ya, misalnya tadi kapal berlayar gitu ya, itu adalah bagian dari nikmat Allah. Wa idza ghasyahum maujun qadulal da'ulullah mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid wa may yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Nah, tapi itulah manusia ya, sama Allah udah dikasih fasilitas apa-apa gitu ya. Dan apabila mereka itu oleh ombak yang besar ya, seperti gunung, maka mereka menyuruh Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Maka ketika Allah menyelamatkan mereka ya sampai ke daratan, nah kemudian sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. Nah maksudnya di sini ya, bahwa Allah itu menyebutkan bahwa dialah Allah yang menundukkan laut ya. Bayangkan saja laut itu kan begitu ganas, di bawahnya juga ada api ya, yang sekarang sudah para ilmuwan sudah membuktikan ya, ada gunung es di bawah laut itu, ada lautan api gitu ya. Tetapi Allah tundukkan ya, bahwa bahtera bisa berlayar itu atas izin Allah ya, berkat Allah atur gitu ya. Allah dengan tatanan yang begitu halus Allah tundukkan gitu ya, tidak ujuk-ujuk ada ikan hiu misalnya, enggak. Sedemikian rupa Allah atur, dan sesungguhnya andai kata Allah tidak menciptakan daya energi ya pada laut, tentulah bahtera itu tidak bisa berlayar di permukaannya gitu ya. Nah tetapi subhanallah, Allah tundukkan seperti itu liuriyakum min ayatihi, supaya diperlihatkan kepada kalian itu tanda-tanda kekuasaan Allah gitu ya, supaya manusia itu berpikir, tafakkaru fi khalqillah gitu, mereka berpikir dengan kekuasaan Allah itu gitu ya. Inna fi dzalika laayati likulli sabarin syakur. Tetapi yang hal itu, bahwa tanda-tanda bahwa Allah, kita bisa bertadabbur ya, bertafakur dengan
tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Seseorang yang bisa bertafakur bahwa itu adalah kekuasaan Allah hanya orang-orang yang sabarin syakur, orang yang sabar dan bersyukur, sabar dalam penderitaan dan bersyukur dengan berbagai kenikmatan. Nah, kemudian wa idza ghasyiyahum maujun kadzulal, dan apabila mereka itu oleh ombak yang besar ya, seperti gunung, yaitu seperti gunung dan awan. Nah, da'allah mukhlishina lahuddin, bahwa mereka segera menyeru dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Nah, ini ditafsirkan dengan surah Al-Isra ya ayat 67. Nah, ciri khas dari Ibnu Katsir ya selalu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Wa idza massakumud durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia gitu ya. Enggak ada lagi yang bisa nolong kecuali hanya Allah gitu ya. Nah, kemudian fa idza raqibu fil fulki da'allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka naik kapal ya, kemudian falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Ketika Allah menyelamatkan mereka sampai darat, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, muqtasid ya. Nah, Imam Mujahid menyampaikan bahwa makna muqtasid ini adalah kafir. Kalau Imam Mujahid menafsirkan dengan pengertian ingkar gitu ya. Udah diselamatkan sama Allah ya tetap ingkar gitu ya. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Nah, sama Allah sudah diselamatkan ya sampai ke darat, mereka kembali lagi menyekutukan Allah gitu ya. Nah, itu kebiasaan mereka seperti itu. Nah, di sini tetapi Ibnu Zaid menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan muqtasid ini ya pertengahan dalam beramal. Karena kan ada 3 kategori manusia ya. Nah, kita mau yang mana? Ada kategori terendah, kategori tengah-tengah, dan kategori tertinggi. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini ya, jangan sampai kita faminhum dzalimu li nafsih. Manusia itu ada tingkatannya ya, ada yang dzalimu li nafsi. Manusia itu ada yang kategori yang pertama yang suka menganiaya dirinya sendiri ya, berbuat maksiat gitu ya. Ada Ramadan itu ya nggak ada robah-robahnya Ramadan, dan nggak juga kayak nggak ngaruh gitu ya. Wa minhum muqtasid, tetapi diantara mereka ada yang pertengahan ya. Misalnya yang pertengahan itu ya kayak ngasal ya, dilaksanakan tetapi tidak dengan penuh semangat gitu ya. Tetapi yang terakhir ini yang terbaik adalah sabiqum bil khairat, yang mereka itu sabiqum bil khairat, jadi berlomba dalam kebaikan gitu ya. Nah, ini muqtasid dalam ayat ini bahwa pertengahan dalam amal ya. Ini juga bisa ditakwil dalam surah Luqman yang dibahas ya menurut Ibnu Zaid seperti itu. Jadi pengertian ini pun termasuk dalam sikap yang ingkar janji bagi orang yang sudah menyaksikan pemandangan yang mengerikan dan kejadian dan hal-hal yang menakutkan ya tentang tanda-tanda kekuasaan Allah ya selama di laut itu. Kemudian setelah Allah memberinya keselamatan, najahum ya, dari berbagai bahaya itu sebagai nikmat dan karunia dari Allah, seharusnya orang seperti itu kan bersyukur sama Allah, kemudian mengerjakan amal soleh gitu ya, beribadah sama Allah, sabiqum bil khairat, segera mengerjakan kebaikan. Nah, dan barang siapa yang hanya bisa bersikap pertengahan, muqtasid, sesudah peristiwa itu, maka ia termasuk ke dalam kategori yang ghaflah ya, melalaikan nikmat Allah. Nah, wallahu alam ya, apakah yang benarnya seperti apa tafsirnya. Nah, kemudian wa may yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. Makna khattar ya, khattar itu pengkhianat ya menurut Imam Mujahid dan lain sebagainya, bahwa khattar itu adalah orang yang setiap kali berjanji selalu berkhianat. Nah, jangan sampai ya nanti anaknya ada khattar namanya ya. Khattar itu adalah orang yang setiap kali berjanji itu ya dia mengkhianati janji gitu ya. Al-khatru itu adalah pengkhianatan yang berat. Nah, seperti dalam salah satu syair ya, nggak usah dibacakan nanti agak panjang. Nah, kafur ini juga menggunakan lafaz mubalaghah ya, bahwa Allah mereka itu ingkar ya, jadi sangat ingkar terhadap nikmat Allah dan tidak mau bersyukur sama sekali, bahkan sengaja melupakan nikmat Allah gitu. Kemudian di ayat 33 bahwa ya ayuhan nas,
wahai manusia ya, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian, wakhsyaw, dan takutlah. Nah, hendaklah kalian takut yauman, pada hari, la yajzi ya, bahwa walid an waladihi. Nah, ini jangan terlalu ke anak itu ya merasa memiliki seperti apa gitu, bahwa kalian itu harus takut nanti di hari kiamat itu ya, bahwa seorang bapak tidak bisa menolong anaknya gitu ya. Wala maulud, sama seorang anak juga tidak bisa menolong ayahnya ya sedikit pun gitu ya. Bahwa inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur, bahwa sesungguhnya janji Allah itu benar gitu, bahwa jangan sekali-kali kehidupan dunia ini memperdayakan kalian, jangan pula setan ya memperdayakan kalian dalam menaati pada Allah. Nah, kadang kita ya sebagai orang tua misalkan, nah ini diingatkan nanti itu di hari berbangkit, di hari kiamat, bahwa Allah ya memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, untuk takut, khawatir gitu ya, karena banyak terjadi hal-hal yang mencengangkan. La yajzi walid an waladihi, seorang bapak tidak bisa menolong anaknya, bahwa dalam surah kemarin yang dihafal oleh Persi Sri misalnya, lang tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah yafsilu bainakum gitu ya, bahwa seorang anak itu tidak bisa menolong, seorang ayah nggak bisa menolong anaknya. Itu bahwa seorang bapak yang seandainya ya seorang bapak hendak menebus anaknya dengan dirinya, pastilah permintaan tebusnya itu akan ditolak. Demikian bahwa seandainya seorang anak bermaksud menebus bapaknya ya dengan dirinya, ini juga tidak akan diterima atau akan ditolak juga. Jadi fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sekali-kali kehidupan dunia itu memperdayakan gitu ya. Kan orang tua kadang untuk saking sayangnya ke anak gitu ya, nggak peduli halal haram misalnya, bahkan anak itu malah menjadi fitnah, jadi ujian. Apakah dengan anak itu kita semakin dekat sama Allah, atau dengan anak ini ujiannya semakin jauh kita sama Allah misalnya. Nah seperti itu, bahwa jangan sekali-kali kehidupan dunia dengan kenikmatan yang hanya 2 menit 1 detik ya, kalau diibaratkan dari surah Al-Quran itu, kehidupan dunia itu sebentar gitu ya. Jangan sekali-kali membuat dirimu terlena karena hidup tenang dan di dunia ya, sampai lupa negeri akhirat, bahwa kita itu masih panjang perjalanan ya, dari mulai kematian, alam barzah, kemudian yaumul ba'as, yaumul mahsyar, bagaimana seramnya di hari kebangkitan, seramnya dikumpulkan, dihisab, dihitung, di mizan, sirot, apakah terakhir peristirahatan seorang itu ke surga atau ke neraka. Bahwa kita hidup di dunia yang hanya 2 menit 1 detik, begitu kita terlena gitu ya, padahal perjalanan panjang kita akhirat itu masih sangat panjang gitu ya. Nah jadi janganlah benar-benar tertipu ya, ini pakai ya gurrannakum billahil gharur, bahwa setan itu selalu melakukan gurur ya, nipu sama kita, merasa kita udah aku alhamdulillah ya, merasa ketaatan itu sudah cukup gitu ya, padahal belum punya bekal apa-apa gitu ya. Nah jadi janganlah kamu biarkan ya setan memperdayakanmu. Ini pendapat Ibnu Abbas dan lain sebagainya, karena setan itu selalu menipu manusia ya, jadi memberikan angan-angan kayak udah alhamdulillahnya misalkan, merasa diri sudah banyak amal, merasa diri sudah banyak ilmu, merasa bangga terhadap diri, ujub, padahal yang sesungguhnya yang terjadi sebaliknya misalnya. Nah kemudian ini setan ya, bahwa dalam surah An-Nisa ditafsirkan ya yang tadi, bahwa ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Nah di sini bahwa Wahab bin Munabbih ya telah mengatakan bahwa Uzair pernah berkata bahwa ketika aku menyaksikan musibah yang menimpa kaumku, maka kesedihanku semakin berat, kesusahanku semakin bertambah banyak, dan tidak bisa tidur. Maka aku memohon kepada Allah ya, dengan merendahkan diri kepada Allah, mengerjakan sholat, mengerjakan saum, dan selama aku jalani hal itu tidak ada hentinya aku menangis, bah. Dan tiba-tiba datang malaikat kepadaku gitu ya. Lalu aku bertanya kepadanya, ceritakan kepadaku apakah arwah orang-orang siddiqin, orang beriman itu bisa memberikan syafaat kepada arwah orang-orang yang zalim.
atau para bapak, bisakah mereka memberikan syafaat kepada anak-anaknya? Maka malaikat itu menjawab, sesungguhnya hari kiamat itu adalah hari keputusan peradilan dan kekuasaan yang maha menang. Tidak ada kemurahan padanya dan tidak ada seorang pun yang bisa bicara kecuali dengan seizin Allah. Seorang bapak tidak dapat dihukum karena dosa anaknya. Begitu juga seorang anak tidak bisa dihukum karena dosa orang tuanya. Dan seseorang tidak bisa dihukum karena dosa yang dilakukan saudaranya. Seseorang budak tidak bisa dihukum karena dosa majikannya. Jadi tidak seorang pun yang diperhatikan melainkan hanya dirinya sendiri gitu ya. Bahwa apakah kita sudah siap mempertanggungjawabkan segala sesuatu sendiri ya. Tidak ada seorang pun yang bersedih hati karena kesedihan orang lain. Tidak ada seorang pun yang merasa kasihan terhadap orang lain. Jadi masing-masing nanti itu di hari kiamat hanya kasihan kepada dirinya sendiri gitu ya. Tidak ada seorang pun yang bisa dihukum karena kesalahan orang lain. Setiap orang disibukkan pokoknya dengan kesusahannya sendiri, menangis karena kesalahan sendiri, hanya memikul dosanya sendiri, tidak dibebankan kepada seseorang ya, kepada orang lain. Jadi ia hanya menanggung dosanya sendiri. Jadi manusia itu seperti itu gitu. Jangan sampai tertipu ya, misalnya kita saking itunya gitu ya, ke anak atau itu anak hanya titipan saja misalnya, jangan sampai malah mencelakakan gitu ya. Karena itu tadi, jadi lantan fa'akum, tidak akan beri manfaat amwal, harta ya, arham ya, itu yaumal qiyamah yafsilu bainakum, akan terpisah nanti. Bahwa ya udah segitunya, nanti panjang lagi. Kemudian di Luqman ayat 34, nah ini ada 5 hal yang goib ya. Innallah, sesungguhnya Allah, indahu ilmu sa'ah, jadi hanya di sisi Allah lah, hanya Allah yang tahu tentang ilmu hari kiamat ya. Wa yunazzilul ghais, dan dialah Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Walaupun sekarang sudah ada USG dan sebagainya, bukan itu maksudnya ya. Wa mata dari nafsun madza taksibu ghadan, dan tidak ada seorang pun yang bisa tahu dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok gitu ya. Bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati gitu ya. Bahwa nanti itu ke depan ada penerangannya ya, ketika seseorang sudah ditakdirkan meninggalnya di daerah mana, di negara mana, maka Allah akan gerakkan hatinya orang itu untuk hadir di negara atau di kota tersebut misalnya. Bahwa innallaha alimun khabir, sesungguhnya hanya Allah yang maha alim, maha tahu, khabir yang maha mengenal. Nah di sini bahwa apa yang disampaikan dalam ayat ini adalah kunci-kunci kegaiban ya, yang hanya Allah sendiri yang tahu. Maka tidak ada seorang pun yang bisa tahu ya, kecuali setelah Allah beritahu tentang hal itu. Nah pengetahuan tentang bagaimana kapan kiamat terjadi, tidak ada seorang pun dari kalangan Nabi yang tahu gitu ya. Nah ini bahwa la yujalliha illa liwaqtiha illahu, tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan waktu kedatangannya selain Allah gitu ya. Di surah Al-Alaq ayat 187 bahwa sama tentang turunnya hujan, walaupun sekarang ada BMKG ya. Nah misalnya tentang turunnya hujan, tidak ada yang mengetahui selain Allah gitu ya. Tetapi bila Allah merintah untuk turunnya hujan, baru para malaikat yang diserahi tugas untuk menurunkannya tahu. Sama ya, dari orang yang dikehendaki Allah dari kalangan makhluknya juga yang lainnya gitu ya, baru. Nah jadi tidak semua Allah kasih tahu. Jadi tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam rahim, yaitu apa yang akan Allah ciptakan selain Allah sendiri. Tetapi ketika Allah telah memerintah supaya yang ada dalam rahim itu menjadi laki-laki atau perempuan, atau menjadi orang yang syaqiyun ya, atau celaka, sa'idun atau bahagia, nah baru malaikat diserahi tugas untuk menjaga, mengetahui hal itu. Juga orang yang dikehendaki Allah ya dari kalangan makhluknya. Nah kemudian selain itu, bahwa tiada seorang pun yang tahu apa yang akan diusahakannya besok di dunia dan akhiratnya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tiada seorang pun yang bisa mengetahui di bumi mana dia akan mati gitu ya. Nah yaitu di negeri sendirinya kah, atau di negeri lain, atau negeri-negeri yang ada. Nah tidak seorang pun yang bisa tahu. Nah, ini di dalam surah Al-An'am ditafsirkan juga ya, bahwa wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, bahwa di sisi Allah itu
kunci-kunci semua yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Nah ini ya, bahwa ini ditunjang dalam hadis ya, bahwa ayat tadi ditunjang dalam hadis yang sudah sangat terkenal, bahwa ada khamsun, ada lima perkara la ya'lamuhunna ya, yang tidak ada yang tahu illallah azza wa jalla, kecuali hanya Allah saja yang tahu. Yang pertama adalah innallah indahu ilmus sa'ah, bahwa sesungguhnya Allah hanya Allah saja yang tahu tentang mengenai hari kiamat. Wa yunazzilul ghais tadi ya, dialah Allah yang tahu menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, hanya dialah Allah yang tahu apa yang terdapat dalam rahim. Wa mata dari nafsum madza taksibu ghada, dan dialah Allah yang tahu apa yang diusahakannya besok akan terjadi seperti apa gitu ya. Wa mata dari nafsum bi ayyi ardin tamut, tiada seorang pun yang tahu di bumi mana seseorang akan meninggal. Nah, innallaha alimun khabir. Nah di sini bahwa ini juga sama ya, tentang 5 perkara yang gaib tadi, nama mafatihul ghaib, masih juga ini dengan riwayat yang berbeda ya tentang ini. Nah bahwa di sini ya sampai ya lebih dari 50 kali mendengar tentang hal itu. Nah ini juga yang itu tentang panjang ya, tentang hadis yang panjang yang tentang mal iman antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa liqaihi wa tu'mina bil ba'tsi al akhir. Kemudian tentang Islam ya, anta syahada la ilaha illallah, anta abudallah wa la tusyrika bi syai'a, mal ihsan ya, anta abudallah ka annaka taraf fa ilam takun taraf fa innahu yarak. Nah tentang hadis yang panjang ini ada juga tentang tentang min asyratis sa'ai, hanya diketahui tanda-tanda hari kiamat saja. Ada fi khamsun la ya'lamuhunna illallah. Nah ini sama ya, tadi yang ilmu sa'ah, yunazilul ghais, wa ya'lamu fil arham ya. Yang tadi ini hanya hadis-hadis penguat saja ya, hanya hadis-hadis penguat. Nah sama ini juga sama ya, tentang 5 hal perkara yang gaib tadi. Nah ini juga sama. Nah ini juga sama ya, banyak sekali riwayatnya. Nah ini bahwa di sini diantaranya bahwa pernah ada seorang laki-laki Badui ya, laki-laki Baduy, lalu laki-laki itu bertanya sama Nabi, nah sesungguhnya istriku mengandung, maka ceritakan kepadaku apa yang akan dilahirkannya ya, laki-laki atau perempuan gitu ya. Nah negeri kami juga sedang ada musim paceklik ya, maka ceritakan kepada kami kapan turunnya hujan, dan sesungguhnya engkau telah mengetahui kapan aku lahir, maka ceritakan kepadaku kapan aku mati. Maka Allah menurunkan firman-Nya. Nah, surah Luqman ayat 34. Ini juga diantara riwayat yang lainnya seperti itu. Nah, itu ya. Nah, itu adalah semuanya itu adalah hal yang gaib. Nah, ini ada yang menarik di dalam hal ini ya, bahwa wa mata dari nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu di bumi mana seseorang akan meninggal. Nah, di sini ada hadis yang disampaikan bahwa idza aradallah, apabila Allah berkehendak qabda abdin ya, mencabut nyawa hambanya, bi ardin, di suatu negeri, ja'alalahu ya ilaiha hajah, maka Allah akan menggerakkan hamba itu, hamba yang bersangkutan itu ke negeri untuk sebuah keperluan gitu ya. Kan kadang kita mah misalnya ya Allah meninggalnya, misalnya ada yang naik pesawat misalnya kemudian jatuh, itu semuanya sudah tercatat ya, bahwa biai ardin tamut, bahwa di negeri mana seseorang itu bisa meninggal. Maka ketika Allah sudah menetapkan bahwa orang itu akan meninggal di sebuah negeri, maka Allah akan menggerakkan hamba itu untuk ke negeri itu untuk sebuah keperluan hajah, untuk sebuah keperluan. Nah di sini misalnya ya, bahwa ma ja'alallah maitah abdin bi ardin illa ja'alalahu fiha hajah. Nah seperti itu. Nah ini juga sama ya, idza qadallah maitah abdi bi ardin ja'alalahu ilaiha hajah. Sama ini ya, sama ini juga sama. Nah ini sama ya. Nah mungkin hanya itu saja. Aduh mohon maaf ya,
mudah-mudahan tadabbur kita tentang surah Luqman ya alhamdulillah sudah khatam. Mudah-mudahan kita bisa memetik, meneladani, dan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita di bulan yang Syahrul Quran, di bulan Quran ini. Tetap semangat ya, malam-malam mempelajari, mentadaburi isi dari Quran surah Luqman. Sudah dihafal, sudah dibedah ya beberapa, walaupun sebetulnya masih banyak yang harus dikaji. Ini hanya selintas-selintas saja. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita tentang bagaimana meneladani ya sosok Luqman Al-Hakim gitu ya. Kemudian di akhir kita pula diingatkan oleh Allah tentang berbagai hal gaib ya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan semakin mengokohkan kita ya beriman terhadap takdir Allah gitu ya, tentang khairihi wa syarrihi gitu ya. Dan kita bersiap-siap misalnya ketika suatu saat malaikat mencabut nyawa kita ya di sebuah tempat, itu masih rahasia apakah kita akan meninggal di mana. Mudah-mudahan ini menjadikan semakin bersemangat kita dalam menyiapkan bekal amal kita gitu ya. Amal apa yang sudah kita siapkan ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semakin bersemangat ya untuk fa'atimu, menyempurnakan apa-apa yang ada di bulan Ramadan, walaupun hanya beberapa hari, beberapa jam misalnya, kita berikan yang terbaik untuk Ramadan kita. Mudah-mudahan kalau kita memberikan yang terbaik 11 bulan yang lalu ya, terkadang dengan segala kelalaian kita, dengan segala dosa kita, dengan kebarokahan bulan Ramadan itu bisa menghapus dosa-dosa di masa lalu ya. Dengan semangat mengisi Ramadan dengan lebih baik lagi, di akhir itu lebih baik lagi. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah ya dari tadabbur Al-Quran ini. Semakin hari keimanan kita semakin kuat, hati kita semakin terpaut dengan Allah, semakin hari semakin dekat dengan Allah, hati kita semakin dilembutkan oleh Allah gitu ya. Karena Quran itu adalah syifa, Quran itu adalah obat. Mudah-mudahan bisa mengobati hati kita yang keras, hati kita yang susah ya untuk menerima hidayah atau kebenaran. Nah, mungkin hanya itu saja. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah, jazakillah khairan kasiron kepada Ibu Penti yang sudah menyampaikan kajian tafsirnya.